Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita dari bahasan bahasa Arab. Kita sampai pada pertemuan yang kelima. Dan InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan mulai sedikit menyinggung perubahan dari Muhammadun, Muhammadan jadi Muhammadin. Rajulun jadi rajulan jadi rajulin ya. Sekedar muqaddimah sebagai pembukaan ya. InsyaAllah tidak sulit. Sebagaimana yang sebelum-sebelumnya juga tidak ada yang sulit ya. Kalau rajin dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita akan membahas ya isim ini ditinjau dari bisa berubah atau tidaknya dari bisa berubah atau tidaknya harokat yang terakhir, harokat huruf terakhir ya, maka isim terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya al-isim al-mabni. Ismu al-mabni. Yang kedua namanya al-ism al-mu'rabu. Ismu al-mu'rabu ya. Isim mu'rab, isim mabni. Isim mabni. Isim mu'rab adalah yang bisa berubah harokat huruf terakhirnya karena sebab. Adapun al-ismul mabni yang tidak berubah harokat terakhirnya, harokat huruf terakhirnya. Contoh, perhatikan rojulun. Perhatikan di bawah ya. Contoh rojulun ya. Ja'a rojulun, ra'aitu rojulan,
marartu bi rajulin. Perhatikan ini. Ja'a rajulun. Ra'aitu rajulan. Marartu bi rajulin. Perhatikan ya. Di sini artinya ja'a rajulun, telah datang seorang lelaki. Ya, ini artinya telah datang seorang lelaki. Telah datang seorang lelaki. Ini artinya aku melihat, ini ra'aitu, aku melihat seorang lelaki. Marartu bi rajulin, marartu bi rajulin, ini ra'aitu. Ja'a. Marartu bi rajulin, marartu bi rajulin, aku melewati seorang lelaki. Nah, ini saya ingin jelaskan, perhatikan di sini. Kita sedang berbicara tentang rajul. Perhatikan, rajul ini berhuruf pertama dia rajulun. Kemudian dia kedua menjadi rajulan, ketiga dia menjadi rajulin. Kok bisa dia rajulun, dia rajulan, dia rajulin? Ini yang disebut dengan ilmu nahwu. Disebut dengan ilmu nahwu. Nanti akan kita jelaskan. Kan dikatakan, saya katakan di sini al-ismul mu'rab, isim mu'rab, yaitu yang bisa berubah harokat huruf terakhirnya, lun, lan, lin, karena ada sebab atau amil. Sebab ini nanti kita jelaskan, sebabnya banyak. Ya, karena ada sebab. Sebab ini nanti akan dijelaskan pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Ya, contoh saya sekarang sebab jelaskan sederhana. Ja'a rajulun artinya telah datang seorang laki. Kenapa dia marfu? Kenapa dia dhammatain? Karena dia sebagai, kalau bahasa kita fa'il atau bahasa Indonesia dikatakan sebagai subjek. Ja'a rajulun, maka dia subjek, dia subjek, maka dia marfu, dia dhamma. Lihat artinya, telah datang seorang laki-laki. Siapa yang datang? Siapa subjeknya yang datang? Subjeknya adalah rajulun, maka dia dhamma. Berbeda tatkala saya menjadikan dia sebagai objek. Ra'aitu rajulan, aku melihat seorang lelaki. Aku adalah subjek, melihat predikat, kemudian seorang lelaki objek. Tatkala dia posisi jadi objek, dia jadi mansub rajulan. Tatkala menjadi objek, dia jadi rajulan. Ya, ini kalau ini sederhananya ya. Kemudian tatkala dia jadi majrur kapan? Karena dia ada harful jar. Marartu bi rajulin. Aku melewati seorang lelaki. Ya. Ini sederhana aja. Kenapa dia di sini? Kenapa dhamma? Kenapa dhammatain? Karena apa? Karena sebagai apa? Subjek. SPO, yaitu apa? Fa'il. Kenapa dia rajulan? Kenapa mansub? Karena sebagai apa? Sebagai objek. SPO dari SPO. Subjek, objek. Kenapa dia majrur? Majrur, kenapa di bawah? Karena ada apa? Dimasuki huruf jar. Karena didahului huruf jar. Nah, inilah yang disebut dengan ilmu nahwu. Kapan kita bisa mengetahui lun, lan, lin, rajulun, rajulan, rajulin. Nah, isim yang terakhirnya harokat huruf terakhirnya bisa berubah dari dhammatain, dari dhammah menjadi fathah, menjadi kasrah, itu namanya al-ismul mu'rab. Al-ismul mu'rab.
Kenapa dia bisa berubah? Karena ada sebab. Sebabnya ini banyak, nanti akan kita bahas di kemudian hari nanti insyaallah taala kalau Allah kasih umur panjang. Tetapi intinya saya kasih sebab sederhana supaya kita bisa nangkap ya. Ja'a rajulun, ada predikat, ada subjek. Predikatnya ja'a, kata kerja, telah datang. Subjeknya apa? Rajulun. Tatkala dia fungsinya sebagai subjek, maka dia dhamma, dia marfu. Kemudian dhamma istilah kita marfu. Kemudian kenapa rajulan? Karena dia predikatnya sebagai objek. Aku melihat seorang lelaki. Aku subjek melihat predikat, objek lelaki. Maka karena dia objek, maka dia mansub, yaitu fathah. Mansub maksudnya fathah. Kemudian kenapa dia kasrah? Saya bilang marartu birajulin. Aku melewati seorang lelaki. Kenapa? Karena dia didahului oleh harful jar sebagaimana sudah kita bahas. Ada harful jar itu ba, bi. Ini huruf jar. Ya, birajulin. Nah, beda tatkala saya bahas al-ismul mabni. Al-ismul mabni yaitu yang tidak berubah harokat huruf terakhirnya. Apapun sebabnya dia tidak berubah. Apapun sebabnya dia tidak berubah. Ya. Yang tidak berubah harokat hurufnya, apapun sebabnya. Contoh. Kita perhatikan lafal hadza. Hadza ini isim isyarah. Ya. Hadza, ya. Hadza. Ini kalau bahasa Indonesia artinya ini, hadza. Ya. Isim isyarah itu kata tunjuk. Kalau bahasa kita kata tunjuk. Isim mabni ini banyak, tapi saya enggak ingin panjang lebar. Ini sekedar contoh satu saja supaya kita bisa paham. Ada yang mabni enggak bisa berubah-berubah. Ada yang mu'rab yang bisa berubah-berubah. Contoh perhatikan hadza ya. Saya mengatakan jaa hadza. Ra'aitu hadza. Marartu bihadza. Tidak berubah. Perhatikan, saya kasih harokatnya ya. Jaa hadza, ra'aitu hadza, marartu bihadza. Lihat di sini, pada ketiga kondisi ya, sama tidak berubah. Hadza, tidak berubah. Marartu bihadza, jaa hadza, ra'aitu hadza. Za-nya tidak berubah, selalu za, tidak berubah. Hadanya tidak berubah ya. Hadanya tidak berubah. Kenapa dia tidak berubah? Karena dia isim mabni. Kenapa dia tidak berubah? Karena dia isim mabni. Ya. Sehingga meskipun sebabnya berubah, di sini dia sebagai subjek. Dia sebagai subjek. Di sini dia sebagai predikat. Ya, di sini dia sebagai objek ya. Tetap saja SPO, tetap saja dia tidak berubah. Jaa hadza, ra'aitu hadza, marartu. Ini juga objek ya, mohon maaf. Ini objek ya. Tidak berubah, sama saja. Ini ada harful jar juga tidak berubah. Ada harful jar ya, bi harful jar. Taib. Demikian dahulu, coba dilihat-lihat agar bisa dipahami. Saya kasih contoh kedua yang bisa berubah. Contoh imro'atun ya. Atau tolibatun. Ja'at tolibatun. Ra'aitu tolibatan.
Marartu bi talibatin. Perhatikan. Ja'at talibatun. Ra'aitu talibatan. Marartu bi talibatin. Perhatikan, sama dengan rajulun, talibatun juga adalah isim mu'rab. Perhatikan, ja'at talibatun. Ra'aitu talibatan. Marartu bi talibatin. Kenapa? Karena dia adalah subjek, di sini adalah objek, di sini ada huruf jar. Ya. Perhatikan, ini juga mengalami perubahan dari tun, tan, tin. Sama dengan lun, lan, lin. Kenapa mengalami perubahan? Karena dia isim mu'rab dan ada sebabnya yang buat dia bisa berubah-berubah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan. Silakan dicatat. Baik, kalau sudah, kita akan bahas tentang ya macam-macam i'rab. Pembahasan tentang anwa'ul i'rab. I'rab itu apa tadi yang rubah-rubah belakang? Ini namanya i'rab. Lun, lan, lin tadi adalah yang berubah namanya i'rab. Ya. I'rab ya pada isim, macam-macam i'rab pada isim. Ada 3 ya. Yang pertama namanya ar-rafa. Yang kedua namanya an-nasab. Yang ketiga namanya al-jar atau khafat. Ar-raf'u, an-nasbu, al-jarru. Ini namanya ar-rafa, an-nasab, al-jar. Adapun isimnya namanya, nama isimnya adalah al-marfu'. Al-mansub, al-majrur. Al-majrur atau al-makhfud. Al-makhfud ya, khafat. Taib. Al-marfu', al-mansub, al-majrur. Ar-rafa tadi kalau sederhananya tadi yang dhammatain. Yang dhammatain. Ar-rafa tadi yang dhammatain atau dhammah ya. Bisa jadi dhammatain, bisa jadi dhammah. Ini yang dhammah. Kalau an-nasab yang fathah
al-jar yang kasrah. Contoh, kita kasih contoh, ini terlaluan sebentar. Kesini biar ada jeda. Saya tulis bahasa Indonesianya ini marfu ya. Marfu, isimnya namanya marfu, ini isim mansub. Mansub ini majrur. Satu aja. Mansub terus majrur. Majrur. Sekarang kita sebutkan contoh-contohnya, misalnya kita akan sebutkan contohnya yang sudah kita pelajari agar kita tahu fungsinya kita belajar. Yang pertama adalah al-mufrad al-muzakkar. Ya, mufrad muzakkar. Al-mufradu al-muzakkar. Mufrad muzakkar. Contohnya adalah rajulun atau marfu, berarti dia apa? Rajulun, contoh. Kemudian mansubnya rajulan. Kemudian majrurnya rajulin. Sebagaimana ini. Ini contoh rajul adalah mufrad muzakkar. Rajul di sini adalah mufrad muzakkar. Ya. Contohnya mufrad muzakkar. Taib, sekarang saya contohkan lagi adalah mufrad muannas ya. Al-mufrad al-muannas. Mufrad muannas contohnya adalah talibatun. Talibatun. Kemudian talibatan. Mansubnya talibatan. Majrurnya talibatin. Sama kita masukkan ja'at talibatun, ra'aitu talibatan, marartu bi talibatin. Ya. Contoh berikut yang sudah kita pelajari juga adalah al-musanna al-muzakkar. Al-musanna al-muzakkar. Al-musanna yang kita pelajari kemarin al-muzakkar. Musanna muzakkar. Musanna muzakkar. Contohnya apa? Rajulani ya. Mufrad jadi rajulani ya. Gimana marfu'nya? Rajulani ya. Kemudian rajulaini, kemudian rajulaini. Nah, sekarang ketahuan
Kenapa kemarin kita bilang musanna ada dua, ada alif nun, ada ya nun. Ini di antara fungsinya. Ya jaa rajulani, ra'aitu rajulaini, marartu bi rajulaini. Rajulani ini tadi talibatun rajulun rajulan rajulin. Talibatan talibatin. Rajulaini marartu bi ada bi sini bi rajulaini. Sekarang kalau musanna al-muannas. Musanna al-muannas. Musanna muannas. Sekarang kita talibah dijadikan musanna. Jadi apa? Talibatani, ya kan? Talibatani. Kemudian kalau mansub talibataini. Majrur sama juga. Talibataini. Perhatikan ya. Talibatani. Talibataini. Talibataini. Nah, jadi sekarang ketahuan kenapa kemarin kita bikin musanna ada dua model, ada alif nun, ada ya nun. Ini untuk kita tahu bahwasanya kalau dia marfu dia alif nun. Kalau dia mansub maka dia apa? Ya nun. Kalau dia majrur dia juga apa? Ya nun. Jadi tandanya ini untuk mufrad. Perhatikan sini. Ini apa? Dhamma. Kalau di sini apa? Alif. Alif nun ini apa? Ya nun. Taib sekarang kita al jamak mudzakkar salim. Jamak al mudzakkar salimu. Jamak mudzakkar salim ya. Contohnya apa? Muslimun, ya kan? Muslimun. Muslimuna. Kalau dia mansub muslimina. Kalau dia majrur sama marartu bi muslimina. Perhatikan kenapa kemarin kita bahas kok ada jamak, ada waw nun, ada ya nun untuk ini, untuk bedakan kalau marfu dia begini, kalau dia mansub dia begini. Muslimuna. Kalau dia mansub muslimina. Kalau dia majrur sama muslimina. Muslimina. Sama muslimina. Taib. Sekarang kita yang terakhir jamak muannas salim. Jamak muannas salim jamak muannas salim contohnya muslimat. Contohnya apa? Muslimatun. Kalau dia mansub muslimatin. Muslimatin. Kalau dia majrur juga sama muslimatin. Masukkan aja ja'at muslimatun, ra'aitu muslimatin, marartu bi muslimatin. Muslimatun, muslimatin, muslimatin. Sama. Terakhir jamak taksir.
Jamak taksir kemarin kita contohkan auladun, ya. Auladun, auladan, auladin. Inilah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fungsinya tadi kita mempelajari anwaul i'rab, ada marfu, ada mansub, ada majrur. Ya, mansub, marfu, majrur. Yang kita contohkan jaa rajulun, ra'aitu rajulan, marartu bi. Kita belajar rajul ni apa? Rajul ni mufrad muzakkar. Rajul mufrad muzakkar, kemarin kita sudah belajar. Al-mufrad al-muzakkar. Maka marfu'nya bagaimana? Pakai dhamma, rajulun. Mansubnya apa? Pakai fathah, rajulan. Majrurnya pakai kasrah, rajulin. Demikian juga mufrad muannas. Contohnya di sini, ja'at talibatun. Ra'aitu talibatan, marartu bi talibatin. Marartu bi talibatin. Nah, bagaimana mufrad muannas? Mufrad muannas. Perhatikan mufrad. Satu, talibatun, talibatan apa? Talibatin. Marartu bi talibatin. Kita juga kemarin sudah membahas bagaimana mufrad dijadikan musanna. Rajulun kalau jadi musanna ada dua model, ada rajulani, ada rajulaini. Nah, rajulani kita pakai kapan? Pakai kalau dia marfu. Jaa rajulani. Yang rajulaini pakai kapan? Kita pakai tatkala dia mansub dan majrur. Kita bilang ra'aitu rajulaini, marartu bi rajulaini. Nah, kalau sudah begini, apa tandanya? Yaitu ya nun, ya. Tandanya ya nun. Ini juga tandanya bukan lagi apa namanya? Fathah, berubah dia. Ya, berubah. Kemudian ini juga talibatani. Talibatani musanna muannas. Talibatani marfu'nya, mansubnya talibataini, majrurnya talibataini. Jama' mudzakkar salim, muslimun. Mufradnya muslim. Jamaknya muslimun. Kapan kita muslimun? Untuk yang marfu'. Tapi kalau dia untuk mansub muslimin. Untuk majrur juga sama, muslimin. Jadi mansub dan majrur selalu sama. Yang beda cuma mufrad. Mansubnya fathah, majrurnya kasrah. Adapun untuk musanna dan jama' maka sama antara mansub dengan majrur. Perhatikan lagi. Bagaimana kalau jama' muannas salim? Muslimatun. Ini marfu'nya muslimatun tun, dhamma. Kemudian mansubnya muslimatin, kasrah. Majrurnya juga sama, muslimatin. Karena enggak ada muslimatan, enggak ada. Enggak ada muslimatan. Yang ada cuma muslimatin sama muslimatin. Kalau jamak taksir, dia mirip dengan mufrad. Auladun, auladan, auladin. Jaa auladun, ra'aitu auladan, marartu bi auladin. Taib, coba direnungkan dulu ke pemirsa sebelum saya mengulangi lagi. Ya, coba direnungkan dahulu sebelum saya mengulangi lagi. Ya. Ini maksud saya, mulailah kita tahu tentang perubahan-perubahan yang sudah kita hafal kemarin. Ya. Kenapa bikin musanna harus ada rajulani sama rajulaini? Tadi fungsinya untuk yang beginian. Fungsinya untuk yang beginian. Ya. Taib, saya ulangi lagi. Isim ditinjau dari bisa berubah tidaknya harokat huruf terakhirnya, maka terbagi menjadi dua. Ada namanya ismul mu'rab, yaitu isim yang berubah harokatnya. Ini yang kita bahas semuanya, isim mu'rab. Berubah harokat terakhirnya karena ada sebab. Sebabnya membuat dia menjadi
subjek sebab membuat dia menjadi objek, subjek menjadi sebab yang membuat dia menjadi majrur. Adapun yang kedua al-ismul mabni. Ism mabni yaitu tidak berubah harakat huruf terakhirnya. Mau dia sebagai subjek, mau jadi objek, mau didahului huruf jar, tetap aja enggak berubah. Contohnya jaa hadza, telah datang dia, ini. Ra'aitu hadza, aku melihat ini. Marartu bi hadza, aku melewati ini. Hadza artinya ini. Ya, ini tidak berubah. Hadza tidak jadi jaa hadza, jaa hadzu, ra'aitu hadza, marartu bi hadzi. Enggak. Tetap aja tidak berubah hadza hadza hadza. Apakah dia marfu, apakah dia mansub, apakah dia majrur. Berbeda dengan isim mu'rab. Isim mu'rab berubah. Lihat, jaa rajulun. Telah datang seorang laki-laki. Dia sebagai, kenapa dia dhammatain? Kenapa dia marfu? Karena dia sebagai fa'il, subjek. Ra'aitu rajulan, dari jadi an, rajulan. Aku melihat seorang laki. Kenapa dia mansub? Karena dia sebagai objek. Maksudnya dia sebagai maf'ul bih. Nanti akan kita bahas. Ya, sehingga tatkala posisi dia sebagai objek, sebagai maf'ul bih, maka dia menjadi mansub. Kenapa dia menjadi kasrah, jadi majrur? Karena dilahului oleh huruf jar. Marartu bi rajulin, aku melewati seorang laki. Kenapa dia majrur? Karena dilahului huruf jar. Ini mufrad mudzakkar. Sekarang kita contohkan mufrad muannas. Ja'at thalibatun, ada ta karena dia muannas ya, karena perempuan. Ja'at thalibatun, sama subjek. Ra'aitu thalibatan, jadi objek maf'ul bih. Marartu bi thalibatin, kenapa ada huruf jar? Bi thalibatin. Inilah disebut dengan mu'rab dan mabni. Nah, sekarang kita akan jelaskan anwa'ul i'rab. I'rab itu ada 3 macam. I'rab itu ada 3 macam. Ada namanya rafa, ada namanya nasab, ada jar. Nah, isimnya namanya marfu. Isim yang rafa namanya marfu. Isim yang nasab namanya mansub. Isim yang jar namanya al-majrur. Nah, kita tadi sudah kasih contoh 2. Mufrad mudzakkar sama mufrad muannats. Kembali lagi. Makanya saya bilang harap para pemirsa bersabar dan menghafal apa yang saya suruh hafal. Harus latihan di rumah. Jangan lupa ikut Telegram karena situ banyak latihannya. Dan kalau sudah latihan jangan cuma pencet-pencet. Telegram itu memudahkan, tapi kita nulis di kertas sendiri. Saya ulangi, harus latihan nulis ya dan diucapkan. Bahasa Arab itu butuh untuk diucapkan. Ini rajulun jadinya rajulaini. Ini imra'atun jadi imra'ataini. Ini talibun jadi talibaini, jadi taliban misalnya. Maka kita harus menulis dan juga mengucapkannya agar kita terlatih ya. Benar, Telegram memudahkan untuk dipencet-pencet saja, tapi saya harap jangan cuma pencet-pencet, tulis juga di kertas supaya kita terbiasa nulis. Taib, kita contohkan mufrad muzakkar rajulun rajulan rajulin. Seakan-akan kita berkata jaa rajulun ra'aitu rajulan marartu bi rajulin. Mufrad muannats jaa talibatun, sama. Ra'aitu talibatan sebagai maf'ul bih. Marartu bi talibatin, ada huruf jar bi. Ini sudah kita pahami. Sekarang musanna muzakkar. Kemarin kita bahas rajulun, kalau musanna aja gimana? Rajulani. Apakah rajulani terus? Enggak. Kalau dia marfu dia rajulani, tapi kalau dia mansub dan majrur jadinya rajulaini pakai ya nun. Rajulaini. Sama musanna muannas. Kalau dia marfu talibatani. Tapi kalau dia mansub dan majrur maka talibataini talibataini. Ya. Biar enggak ini. Perhatikan sama ya, ini sama. Ini sama juga. Juga sama, ini sama ya. Antara ini dengan ini sama ya. Mansub dan majrur sama. Kemudian jamak muzakkar salim. Muslimuna. Kapan kita muslimuna waw nun? Tatkala dia marfu. Tapi ketika dia mansub ya nun muslimina. Muslimina, majrur juga muslimina sama. Marartu bi muslimina. Jamak muannas salim ja'at muslimatun. Dhammatain, muslimatun. Kenapa dia marfu? Kalau dia mansub dan dia majrur pakai ta. Ra'aitu muslimatin, marartu bi muslimatin. Adapun jamak taksir maka dia mirip dengan mufrad. Marfu'nya pakai dhammatain jaa auladun.
Ra'aitu auladan marartu bi auladin. Ya. Marartu bi auladin. Ini kalau sudah kita mau kasih tugas ya. Joko di Doha. Ustadz, bolehkah saya download semua video Ustadz di YouTube untuk belajar? Boleh, di-download boleh, enggak usah minta izin. Ya. Kalau mau disebarin baru minta izin. Kalau untuk download pribadi, ya, untuk kasih kawan-kawan. Terkadang mau bikin channel YouTube baru, itu yang kadang-kadang kita butuh izin karena kita ingin jangan sampai dia tidak hanya potong-potong kemudian potong yang salah, bisa disalahpahami. Adapun kalau untuk di pribadi enggak ada masalah, download silakan. Ustadz, apa bedanya marfu, mansub dan majrur? Ya tadi bedanya. Tulisannya beda, fungsinya beda. Kalau marfu adalah sebagai subjek misalnya, mansub. Kalau dia sebagai objek misalnya, majrur dia tatkala ada huruf jar. Ya. Ini sering, mohon maaf Ustaz, tulisan Arabnya kekecilan. Ya, ini saya mohon maaf karena memang papan tulisnya kurang besar. Ini sudah paling besar kita dapat ya. Kalau besar banget ya mungkin susah untuk. Tolong difokus saja, nanti insya Allah ikut Telegram, nanti dikasih ringkasannya insya Allah taala. Taib, kita latihan sekarang. Hari, tolong ambil ini. Ya, sudah situ. Latihan ya. Isilah ya kolom berikut. Nomor 1, ini marfu ya. Marfu al-mansub al-majrur. Taib. Yang pertama muslimataini ya. Muslimataini. Tolong diisi marfu'nya sama majrurnya. Yang kedua
Sabirina. Sabirina. Isi mansubnya sama marfu'nya. Kemudian ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ininya syaribun, orang yang minum. Syaribun. Isi mansubnya sama majrurnya. Kemudian nomor 4, ar-rajulani. Ar-rajulani. Isi ya marfu dan mansubnya ya. Kita kasih. Nomor 5, uh, Shaimati. As-shaimati. Perhatikan ya, kalau ada tanwin kasih tanwin, kalau enggak jangan. As-shaimati. Nomor 5. Terakhir nomor 6. Nomor 6. Ad-dharibaini. Ad-dharibaini. Ya, sudah, silakan direnungkan dahulu ya. Boleh sambil dibandingkan dengan sini biar ketahuan ya. Ya, ini tolong difokuskan biar bisa saling melihat ya kunci jawabannya antara ini dengan itu ya. Zainab, bisa isi nggak Zainab? Ayo, siapa duluan? Iwan, ayo berdiri. Isi. Pakai pena biru. Nomor 1. Diisi. Terus majrurnya
Masya Allah. Jazakallah khairan. Ya, benar ya. Ingat, marfu'nya itu soalnya muslimataini. Muslimataini berarti dia apa jenisnya? Musanna muannas. Berarti musanna apa? Muannas ya. Kita tulis biar enggak lupa. Ini berarti apa? Musanna muannas. Dari mana tahu musanna muannas? Karena ada taknya. Terus dia ya nun kasroh bawah berarti dia musanna muannas. Kalau musanna muannas berarti kita marfu'nya bagaimana? Ya begini. Muslimatani majrurnya sama muslimataini. Ocen, jangan aja yang kedua. Jenisnya apa dulu, Cen? Tulis ini. Nih. Ini apa? Jenisnya apa ini? Ini pertanyaan kedua. Iya, enggak jenisnya apa? Seperti ini kan? Ada musanna muannas apa? Bukan. Ininya dulu apa? Ini mufrad atau jamak taksir, jamak apa ini? Iya, tulis dulu jamak mudzakkar salim sampingnya. Pakai K jamak. Zal. Mudzakkar salim. Itu jelas majrur. Sekarang tulis pakai warna biru. Mansubnya bagaimana? Terserah marfu'nya ya. Kasih harokat nak, kasih harokat. Kemudian kasih harokat. Ya. Ya, yang kedua, sabirina, kita tahu jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim marfu'nya sabirun, mansubnya sama dengan majrur, sabirina. Nah, sekarang Om Hari. Tulis dulu jenisnya. Biar ketahuan jenisnya apa. Yang mana dulu? Enggak, itu satu apa dua? Itu mufrad atau musanna, satu tunggal atau dua atau bukan. Itu mufrad. Mufrad apa? Bukan, mufrad muzakkar. Iya, mufrad muzakkar. Terus dulu mufrad muzakkar. Mufrad muzakkar. Ya. Kalau gitu lihat aja, contohin aja mufrad mudzakkar yang mana ya. Iya, Pak Sariban benar. Pakai ini. Pena biru. Ya. Ya. Sariban temannya Gaban. Sariban. Ya, Sariban. Ya, terus majrurnya? Sama. Ya, belum lihat sama enggak? Iya. Iya, tulis. Saribin. Ya, insyaallah. Syukran. Hah? Pakai apa? Pakai alif ya ini Syariban ya. Syariban. Ya. Enggak usah ya. Halim aja, Li. Rajulani tulis jenisnya dulu tulis. Tulis dulu jenisnya baru aneh. Jenisnya rajulani musanna mudzakkar ya. Terus sekarang anaknya pakai pena biru. Rajulaini ya, terus
Humaira. Zainab. Ayo, maju lagi. Ayo, Wan. Nomor 5. Tulis dulu jenisnya, Wan. Soimat itu apa? Tulis itu samping. Sini, sini. Jamak muannas. Salim, ya, Masya Allah. Ya, yang biru. Ya, terus. Masya Allah. Ya. Kacin lagi, kacin. Cepat. Al-Dharibain, tulis dulu. Al-Dharibain, apa itu? Maksud mana? Benar ya. Al-Dharibain musanna mudzakkar. Berarti dia marfu'nya ad-dharibani, marjururnya sama dengan mansubnya ad-dharibaini ya. Tolong diperhatikan kembali. Saya ulangi, muslimatani, muslimataini, muslimataini, karena dia musanna muannas. Sabirun, sabirin jamak mudzakkar salim ya. Sabirin jamak mudzakkar salim, sabirina berarti mansubnya sama, sabirin, marfu'nya sabiruna, waw nun. Syaribun mufrad muzakkar, berarti mansubnya syariban, ya sama rajulan sama, kemudian majrurnya syaribin. Ar-rajulani musanna mudzakkar, marfu'nya ar-rajulani, mansubnya rajulaini, majrurnya ar-rajulaini. As-saimati, saimat jamak muannas perempuan, muannas salim. As-saimat berarti marfu'nya as-saimatu, mansubnya sama as-saimati. Ad-dharibaini musanna mudzakkar, laki-laki, dharibain dua pemukul. Dharibain artinya dua pemukul. Maka marfu'nya ad-dharibani, alif nun, ad-dharibani, majrurnya ad-dharibin. Ini saja yang saya mau sampaikan pada hari ini. Insyaallah nanti tugasnya dilihat di Telegram ya. Tugasnya nanti tunggu di Telegram. Baik, demikian saja. Semoga para pemirsa bersabar ya, belajar. Jangan lupa diulang-ulang ya. Insyaallah jangan putus asa ya. Ini semua berpahala. Belajar agama ini berpahala, dan ini saya katakan perlu kesabaran. Kalau kita bisa lewat hari-hari kesabaran ini, insyaallah ke depannya kita merasakan keindahan ya. Sekarang sudah kita rasakan, oh ternyata kita bisa tahu kapan marfu, kapan mansub, kapan majrur. Mulailah kita nanti bisa merangkai kata-kata. Ya, tapi tadi kita sekarang ngumpulkan mesiu, peluru dulu, nanti kita nyusun kata-katanya belakangan insyaallah taala. Demikian para pemirsa, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kakek-kakek dan nenek-nenek ya, semoga diberi kesabaran, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk diulang-ulang di rumah, dihafalkan. Ya, butuh kesabaran. Semoga Allah memberikan ilmu kepada kita semua dan menjadikan kita hamba-hamba yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.